Kita harus jadi teladan. Jangan tunggu untuk menang dulu. Jadi teladan dulu. Kemenangan pasti akan diberi. Sebab Tuhan tidak pernah memungkiri, Tuhan tidak pernah mengkhianati orang-orang yang melakukan firman-Nya. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Praise the Lord. Saya mudah sekali untuk terharu ketika merasakan bukan hanya hadirat Tuhan, tapi kalau merasakan beban. Saya bisa rasakan beban Anda barusan saya menyembah. Tapi ini kabar baiknya, Tuhan sudah membuka jalan. Sekalipun Anda belum melihatnya, Dia buka jalan di mana seolah tiada jalan. Saya berikan satu pesan dari Tuhan yang saya mau bagikan, berjudul Bagaimana Tuhan Memberi Kita Kemenangan. Kita buka cerita peperangan di Perjanjian Lama yang dipimpin oleh seorang hakim, 2 orang bahkan, Deborah dan Barak, yaitu di Hakim-Hakim, pasal yang keempat ayat 10 sampai 21, saya bacakan dulu. Saya bacakan ya. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kadesh, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zanaim yang dekat Kadesh. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera, dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang yang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Tuhan memberi kita kemenangan. Bagaimana caranya Tuhan memberi kita victory? Kita baca ayat per ayat, saya jelaskan rema-rema yang bisa kita dapat. Mulai dari ayat 10 dulu. Barak, seorang anak muda, seorang pria, hakim Israel. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kadesh, maka 10.000 orang maju mengikuti Barak. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Deborah ini nabiah, sedangkan Barak itu seorang prajurit. Tapi ayat 10 saya komentar dulu. Apapun kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita di depan, kita itu harus menjadi pelaku firman. Dan mesti jadi teladan. Janganlah menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin dalam rumah tangganya, atau perusahaan, atau pelayanan. Pokoknya jangan jadi pemimpin yang teori belaka. Jangan suruh orang pergi kemana Anda tidak mau pergi ke situ. Jangan suruh orang melakukan sesuatu jikalau Anda sendiri tidak rela melakukannya. Barak dan Deborah, dua-dua adalah hakim Israel. Mereka maju di depan rakyat. Mereka maju bersama-sama, dan rakyat mengikuti dia. Dari sini kita bisa petik rema
rema awal. Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman, dan dalam melakukan firman, kita pun menjadi teladan. Orang lain turut teladan kita, dan mereka pun mengikuti jejak kaki kita. Tahukah bahwa Anda itu orang berpengaruh? Tapi mungkin di sini ada yang merasa, aku bukan siapa-siapa. Itu kan perasaan saja. Tapi setiap kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah, berarti kita semua punya efek dalam kehidupan orang lain. Minimal junior-juniornya. Sekalipun misalnya ada orang yang merasa dia bukan siapa-siapa atau apa-apa di masyarakat, dia adalah siapa-siapa dan apa-apa bagi keluarganya, khususnya bagi si kecil itu yang memanggil dia ayah. Kita harus jadi teladan. Jangan tunggu untuk menang dulu, jadi teladan dulu. Kemenangan pasti akan diberi, sebab Tuhan tidak pernah memungkiri, Tuhan tidak pernah mengkhianati orang-orang yang melakukan firman-Nya. Ayat 11, adapun Heber orang Keni itu, ada satu orang namanya Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni. Jadi ada satu orang bernama Heber memisahkan diri dari sukunya. Heber memisahkan diri dari suku Keni, yaitu dari anak-anak Hobab ipar Musa. Jadi masih kerabat sama bangsa Israel lah kira-kira. Masih kerabat sama suku-suku Yakub, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya Heber ini sampai ke pohon terbantin di Saanaim yang dekat Kadesh. Kalau kita baca seluruh alur cerita, ayat 11 ini kayak nyempal sendiri ya. Seperti ayat yang independen dan mandiri. Kenapa sih kok ada tiba-tiba informasi yang kita nggak cari? Bukan. Ayat 11 ini sudah diberikan bocoran dulu. Sebelum nanti kita melihat akhir cerita, musuh nomor 1 bangsa Israel, ahli strategi perang, yaitu Panglima Sisera, nanti akan terbunuh di tangan seorang suku Keni. Jadi sejauh hari sebelum peperangan ini pun bahkan terjadi, Tuhan sudah gerakkan, kayaknya serba kebetulan. Ada seorang yang namanya Heber dari suku Keni itu, dia meninggalkan kaumnya, pergi mengembara, pindah-pindah, pasang kemahnya, sampailah dia ke pohon terbantin di Saanaim yang dekat Kades itu. Tempat nanti, disitulah lokasi Panglima Sisera melarikan diri. Tuhan itu, He works through coincidences. Allah kita itu bekerja lewat apa yang serba kebetulan sepertinya. Padahal semua itu kesengajaan dari pihak Tuhan. Banyak mujizat di alam semesta ini yang tidak dibubui tanda tangan. Jadi dari sini saya langsung tahu bahwa kemenangan kita itu sudah Tuhan persiapkan jauh hari sebelumnya. Ada loh orang-orang itu yang dipindahkan Tuhan dekat ke komunitas Anda, supaya nanti itu employ you, atau supaya nanti mempekerjakan Anda atau memberi Anda lowongan pekerjaan. Sebenarnya kalau kita dibuka mata roh kita bisa melihat Tuhan itu mastermind-nya sutradara. Membuat segala sesuatu itu berputar pada porosnya, yaitu poros rencana Allah atas hidup Anda dan saya. Ada juga orang itu yang Tuhan itu suruh pergi untuk menjauhimu karena mereka akan merusakmu. Tapi ada orang-orang yang Tuhan tinggalkan di situ untuk menguji imanmu, apakah Anda akan nurut sama Tuhan atau mengikuti contoh buruk mereka. Ada bangsa-bangsa yang Tuhan sisakan di Kanaan. Kenapa? Memang disengaja sama Tuhan untuk menguji apa yang menjadi isi hati bangsa Israel. Apakah bangsa Israel akan menyembah berhala mereka, atau bangsa Israel akan patuh sama Tuhan dan akhirnya melawan mereka. Tapi nggak semuanya Tuhan sisakan. Ada banyak musuh-musuh kita itu Tuhan lenyapkan sendiri. Tanpa kita minta, karena Tuhan tahu bahwa mereka terlalu kuat untuk kita. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa semua pencobaan yang kita alami nggak melebihi kekuatan kita. Kalau saya baca ayat 11 ini seperti ayat iseng tiba-tiba diselipkan di tengah. Nggak ada hubungannya dengan semua ingredients atau semua bumbu cerita. Saya ngerti maksudnya. Ayat 11 ini sudah beritahu jauh hari. Dahulu kala ada orang yang kebetulan, tanda kutip, pergi ke situ. Nanti akhirnya berada di Kades itu. Dan keturunan daripada kaum ini nanti yang memakukan Sisera kepalanya ke tanah dengan patok kemah. Bayangkan, semua itu Tuhan sudah rencanakan. Makanya pemazmur berkata begini, jika aku hendak memikirkan engkau dan rencanamu,
Gak habis pikir aku, seperti hendak menghitung bintang di langit atau pasir di tepi pantai. Aduh, aku dungu seperti hewan tapi aku tetap di dekatmu. Ketika aku tidur tanpa tahu. Hari esokku seperti apa nanti, tetapi ketika aku bangun, aku tetap ada di dekat Allahku. Aku suka mendekat kepada Tuhan. Sudah, pokoknya dekat aja sama Tuhan. Tuhan itu maha rancangan, maha rencana. Dia itu dahsyat dalam perencanaannya. Dan tahu nggak, bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah atur alam semesta. Tempat nanti menampung kita itu sudah diatur demikian rupa, itu klop semuanya, termasuk segala kontainer yang kurang sempurna. Misalkan ada orang yang lahir dari keluarga yang broken atau apa, dari rumah tangga yang berantakan, semua itu Tuhan akan bekerja sama mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak break any family, Tuhan tidak hancurkan keluarga siapapun, tapi Tuhan bisa pakai bahkan keluarga yang hancur pun untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hatinya sepenuh. Ayat 12, setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya. Wah, ini adalah show off kekuatan Sisera. Sisera ini ahli strategi perang, ini panglima bala tentara musuh. Ketika dia dengar bahwa Barak telah maju ke Gunung Tabor, malahan di ayat 13 dikerahkan semua kekuatannya, segala keretanya, 900 kereta besi. Jangan main-main ya, zaman dulu kereta itu sama dengan tank hari ini. Jadi kalau sudah dikerahkan 900 tank, itu seperti parade militer. Orang mau serang aja mikir 2 kali. Belum lagi lihat begitu hebat dengan semua rudal-rudalnya. Kalau kereta zaman dulu itu dengan semua tajam-tajamnya. Itu kereta itu di roda-rodanya dikasih seperti lembing-lembing tombak-tombak. Itu nggak perlu bunuh musuh, lewati aja sudah langsung penggal kepala, penggal leher, penggal badan, tinggal separuh. Kaki melayang, lengan juga. Orang lihat 900 itu sudah ketakutan. Malah justru Sisera itu ketika sudah dekat ajalnya, malah menjadi-jadi gayanya. Dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Belum lagi rakyatnya yang sebanyak pasir tadi di tepi pantai. Dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Wow, saya nggak tahu itu luasnya berapa mil atau berapa kilo. Itu manusia semua siap untuk berperang. Dari sini saya pelajari sesuatu ya. Bahwa musuh itu kalau mau dikalahkan, kalau Tuhan mau menyerahkan musuh kita ke dalam tangan kita, musuh akan semakin gaya. Jadi jangan sampai kita itu terpukau dengan besarnya masalah. Justru masalah waktu lagi menjadi-jadi itulah Anda sudah near kemenangan. Udah dekat untuk victory. Malah justru di sini kesalahan banyak anak Tuhan. Waktu problema kita seolah-olah nampaknya seperti gunung yang tinggi, kita malah lari. Biasanya ketika kita paling dihimpit-himpitnya, di masa sulit yang tersulit, kita meninggalkan Tuhan. Itu kesalahan. Kita harus punya mata iman. Justru musuh itu akan nampak semakin mengerikan sesaat sebelum ia dijatuhkan. Coba bayangkan kalau demam berdarah gitu ya. Kalau misalkan dia panas tinggi gitu, panas tinggi sekali, itu berarti kan sudah mau sembuh. Ya tetap harus ada treatment, harus ada penanganan medis. Tapi kan berarti udah mau sembuh tuh dengan segala penanganan yang ada. Hidup kita ini yang nangani kan Tuhan. Jangan takut kalau masalah itu semakin menggila. Justru ketika mereka semakin membabi buta, makin nampak nih dalam mata iman kita bahwa masalah itu sebentar lagi akan tertanggulangi. Bentar aja kita akan mengalami kemenangan yang tiada duanya, yang tiada tandingnya. Ayat 14, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Saya suka sekali Deborah ini seorang wanita yang bijak, sedangkan prajurit ini bernama Barak. Panglima sebaliknya, di sisi satunya, panglima bangsa Israel adalah Barak namanya. Dan ketika Barak mulai nampak ketakutan, sekalipun nggak dituliskan, tapi ayat 14 saya yakin Deborah bisa merasakan kegentaran di hati anak muda ini. Pada waktu takut, apa yang harus kita lakukan? Takut itu jangan dikasih pupuk,
Takut itu justru jangan disirami. Kalau kita sudah lagi takut, jangan ditaburi lebih banyak lagi benih ketakutan. Malah justru ucapkan firman. Akuilah iman. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak ketika Deborah merasakan ada kegentaran. Langsung Deborah bilang begini, hai Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera. Lumrah lah ya, Barak ada agak ketar-ketir sedikit waktu melihat 900 tank perjanjian lama. Belum lagi lihat tentaranya Sisera yang jumlahnya sudah seperti pasir berserakan di tepi lautan. Tapi waktu itu langsung diinterupsi oleh Deborah. Jangan izinkan pikiran ketakutan kita itu menjadi-jadi dalam diri kita. Cepat interupsi sama firman, yaitu suara Deborah. Suara Deborah ini bukan suara wanita, ini suara Roh Kudus. Hari itu melalui seorang perempuan, hari ini bisa melalui mulut Anda dan saya. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera. Waktu takut justru aku iman. Dia akan diserahkan ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Setelah itu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan, ayat 15, dan Tuhan apa? Mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Ayat 15a. Dan Tuhan mengacaukan Sisera, ini bagaimana persisnya saya nggak tahu. Semua terjadi oleh karena anugerah. Semua ini dengan kasih karunia. By grace only. Seperti mujizat ketika terjadi, kita nggak akan bisa pahami apa yang menjadi teori. Gimana kejadiannya, kita nggak bisa rumuskan, ya kan? Pokoknya terima aja mentah-mentah di ayat 15, Tuhan kacaukan Sisera. Kayaknya hati mereka tiba-tiba diteror oleh Roh Allah. Mereka jadi panik gak keruan, padahal mereka itu jumlahnya jauh lebih besar. Senjata mereka lebih canggih. Bangsa Israel gak punya tank sama sekali, dia gak punya kereta. Kan ini bangsa jajahan. Paling mereka hanya pakai pentung, pakai kayu, pakai apapun juga, pakai batu atau tangan kosong bahkan. Tapi ketika Barak maju, Sisera diporak-porandakan oleh Tuhan. Tidak ada sama sekali campur tangan manusia dalam hal ini. Belum. Bahkan mata pedang Barak belum dihunuskan. Tuhan sudah kacaukan Sisera. Tahu nggak? Kemenangan kita itu akan dimenangkan oleh anugerah. Bukan karena money politik. Bukan karena kepandaian dan koneksi kita. Semua karena kasih karunia. Tapi tidak berhenti di kasih karunia only. Kita lanjutkan ayat 15b. Setelah Tuhan kacaukan Sisera, ya kan? Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lucu ya? Ini saya kasih sedikit tambahan remah di sini. Tadinya Sisera itu banggain apa? Yang dibanggakan sama dia adalah kereta besinya, kereta kudanya. Tapi justru ketika dia panik, dia turun dari kereta besinya, lalu berjalan kaki. Orang itu biasanya banggakan berhalanya. Berhala hari ini nggak harus dalam bentuk pahatan sesuatu. Berhala itu bisa apa aja, bisa maninya, kepandaiannya, uangnya, ya kan? Bisa tampangnya, kesupelan, keuletannya, percaya diri berlebihan menggantikan percaya Tuhan. Tapi juga bisa berhala-berhala yang sifatnya vulgar, yang sungguh-sungguh jadi jimat dan keramat bagi kita, tapi bukan Yesus dan firman-Nya. Yang jadi pegangan kita itu adalah superstisi, bukan iman pada firman. Lucunya adalah, awal mulanya Sisera banggakan berhala, ujung-ujung hidupnya, justru berhala itu menjadi keberatannya. Justru berhala menjadi bebannya sampai dia turun dari kereta dan berjalan kaki. Memilih untuk cakgah, memilih untuk berjalan dengan kaki tanpa sandalnya. Tahukah, berhala tidak bisa menolongmu ketika masalah menghimpitmu. Berhala itu bisa hanya menjadi sesuatu yang sifatnya hanyalah sebuah angan-angan. Tetapi hanya satu yang teruji dan terbukti, yaitu Yesus Tuhan. Jangan jadi seperti Sisera ya. Dia kecele pada akhirnya. Semua yang dia gantungkan ujungnya mengecewakan. Tapi Barak tidak menaruh harapnya kepada kereta, tidak pada kuda. Ujungnya justru Tuhan bekerja. Dan Tuhan berjalan di depannya. Tuhan yang bertempur, yang bertarung untuknya.
Ayat 16, lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Heroset Hagoyim. Lihat ya, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Mata pedang siapa? Mata pedang Barak dan bangsa Israel tentunya. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Ini kemenangan telak. Kenapa kemenangan telak? Karena bukan hanya menang, tapi seluruh tentara musuh mati. Wah, yang kayak begini sudah jarang terjadi. Perang itu sampai musnah. Lawannya itu bukan hanya kalah, tapi ditumpas semua. Coba lihat, siapa yang mengacaukan Sisera? Tangan Tuhan. Tapi siapa yang menuntaskan tugas sampai habis semua musuh Israel? Siapa? Tangan Barak, atau lebih tepatnya mata pedangnya. You know that grace gives you some victories. Tetapi faith and hard work will do the rest. Iman tanpa perbuatan dalam mati. Maksudnya kasih karunia itu memberi kita kemenangan. Tetapi selanjutnya kita harus responi Tuhan. Kita melakukan firman dengan iman kita dan ketekunan serta kerja keras kita dalam iman tersebut, kita bisa selesaikan apa yang dimulai oleh kasih karunia Tuhan. Kenapa nggak mau Tuhan aja yang tuntaskan semua? Kalau Tuhan tuntaskan semua kan kita nggak dapat porsi di dalamnya. Kan kita tidak turut bekerja sama. Kan berarti Tuhan tidak memakai hidup kita. Kalau semua Tuhan selesaikan kan berarti Anda dan saya Pinocchio belaka. Nggak maulah. Kita ini bukan hanya diangkat menjadi anak Tuhan, tapi juga ahli warisnya. Berarti kita juga dianggap sebagai mitra atau sahabat Allah. Saya mau turut serta dalam prakarya Allah. Karena itu Tuhan memberikan sisanya untuk kita lakukan. Tahukah suksesmu dan suksesku bukan karena kerja keras kita, bukan karena keulet-uletan dan kegigihan kita, tapi semua karena kasih karunia. Tapi Tuhan kasih ruang untuk kegigihan. Tuhan kasih ruang untuk kerajinan. Tuhan kasih ruang untuk kita bayar harga. Tuhan kasih ruang agar kita berkorban. Supaya apa? Nanti pada akhirnya kita bisa berkata, Lord, thank you. Terima kasih Tuhan. Engkau dan aku telah menyelesaikan ini bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Namun Tuhanlah yang mendapat kemuliaan. Seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang Barak. Jadi jangan lupa ya. Jangan berdoa saja. Tapi juga harus belajar. Jangan berdoa melulu, tapi juga harus banting tulang dan berani untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, ayat 17. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Nah, mulai masuklah ayat tadi yang iseng seolah-olah, yang kedengarannya sepertinya ayat yang tidak ada hubungannya. Sekarang mulai masuklah ayat ini. Jadi kita mengerti background story. Di sini ada seorang di kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, yang mengembara kemana-mana dan berakhir di Kadesh. Pada saat itu yang namanya Sisera lari, kok bisa persis di lokasi di mana Heber dan keluarganya berkemah. Ajaib Tuhan dia. Tuhan yang juga atur langkah musuh untuk kalah. Tuhan yang sama mengatur langkahmu untuk menang. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Sebenarnya keluarga Heber orang Keni ini adalah orang netral. Mereka juga tidak pro Israel, mereka juga tidak pro Sisera. Mereka itu orang-orang yang punya kehidupan sendiri. Mereka itu nomaden, atau mereka kaum pengembara. Jadi mereka itu nggak punya agenda, nggak punya kepentingan. Hidup mereka itu sederhana. Mereka mungkin bisa pelihara sendiri hewan ternaknya, ambil susu dari situ, selimut juga buat sendiri dari bulu domba atau bulu lama. Hewan-hewan yang ada, dia juga makan dagingnya, bercocok tanam sendiri, jadi mereka nggak ada kepentingan. Tahukah Tuhan itu bisa memakai yang netral kelihatannya untuk membela Anda? Jadi jangan Anda keberatan kalau hari ini tidak semua orang membelamu atau mengertimu. Nggak apa-apa. Dan jangan musuhi orang kalau orang tidak belanin Anda sekarang. Sebab Anda tidak pernah tahu kapan Tuhan akan memutar balikan hati orang. Jangankan yang netral, musuhmu pun akan didamaikan denganmu. Orang-orang yang bermusuhan pun tiba-tiba nanti bisa pro Anda kalau Allah beserta.
Tapi mereka yang tidak bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan yang akan hancurkan. Biar Tuhanlah yang melakukan pembalasan. Janganlah dirimu dan diriku membalas apa-apa. Bagian kita hanyalah mengelola hidup dan talenta kita. Bagian kita hanyalah melindungi apa yang ada di dalam wewenang kita. Sisanya itu biar Tuhan yang bekerja. Jadi jangan sampai Anda itu marah kalau nggak ada orang nolong Anda ketika Anda susah. Nggak semua pertolongan Tuhan dalam hidupmu itu dikeskan hari ini. Ada pula orang-orang seperti Heber, seperti Yael istrinya, orang-orang seperti ini yang akan nantinya menolong Anda. Berkat Tuhan itu ada yang merupakan cek mundur. Gironya dibuka sekarang, tapi dikeskan nanti. Percayalah pada Tuhan, pertolonganmu akan tiba tepat waktunya. Ayat 19, kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinya lah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, lihat ayat 20 ini adalah turning point-nya. Ini yang namanya faktor penentu. Anda dan saya harus tahu bahwa orang-orang seperti kaum nomaden gini itu orang-orang yang kaku. Mereka punya prinsip yang diturunkan dari nenek moyang. Maksudnya apa? Mereka bukanlah orang-orang yang gampang disuruh-suruh karena mereka punya pendirian. Karena itu di ayat 20 inilah yang namanya kaum Heber ini, keluarganya itu turn off, merasa muak dengan Sisera. Padahal dia juga nganti, karena di atas dikatakan bahwa ada hubungan baik antara Yabin Raja Hasor, bosnya Sisera, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Hubungan baik sama Israel, tapi hubungan baik juga dengan Raja Hasor dan Sisera panglimanya. Tapi di ayat 20, si Sisera suruh wanita ini berdusta. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini enggak? Jawablah, tidak ada. Di situ dia enggak suka. Ayat 21, tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, dia marah. Langsung pada saat itu dia tahu lah ini perang kan lagi hiruk pikuk, lagi rame nih. Tapi dia nggak tahu siapa benar siapa salah. Bagaimana cara Tuhan memberi kita kemenangan ya? Ini heran caranya. Orang yang nggak tahu apa-apa pun, nggak tahu benar salah, Anda nggak usah bela diri. Percayalah, asal hatimu benar di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan yang bersaksi. Nanti ya, orang fasik itu menggali lubang sendiri, jatuh di dalamnya. Dengan menyuruh wanita ini, Yael istri Heber untuk berdusta, langsung perempuan ini tahu siapa benar, siapa salah. Dia langsung tahu bahwa Tuhan ada di pihak kebenaran. Tuhan ada di pihak Barak dan Deborah. Langsunglah dia mengambil patok kemah, dan dengan demikian pula dengan palu mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Agak ngeri sih, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Namun demikian ada satu kebenaran yang saya ingin singkapkan. Dilantaknya patok itu masuk ke dalam pelipisnya. One shot ya, sekali pukulan langsung menancap. Ini berarti tangan ahli ya. Nggak heran, mereka nomaden. Mereka itu udah kemah itu biasa, misalkan kalau cuaca buruk mereka harus pindah lagi ke tempat yang lebih aman. Yang namanya bongkar pasang kemah itu biasa. Ini bukan kemah-kemah biasa untuk mainan, ini kemah tempat tinggal, berarti patok-patoknya besar-besar dan palunya gede-gede juga. Biasanya kalau taruh ke tanah itu biasanya mesti tok. Dan hati-hati juga jangan dipegang begini. Itu kalau kita meleset bisa kena tangan sendiri, nanti bengkak atau bisa patah tulang. Kok bisa ya? Dia dengan tangannya sekali aja des langsung ke tanah, padahal ini perempuan. Berarti tangan itu sudah biasa dengan patok dan palu. Tangan ini sudah mahir. Memang kan orang yang mengembara, kemah itu makanan sehari-hari, seperti orang yang pekerjaannya juru masak, pegang sutil, pegang wajan, itu udah biasa, merem pun bisa. Dari sini kita harus mengerti bagaimana cara Tuhan memberi kemenangan. Akhir cerita Sisera mati di tangan seorang perempuan yang ahli dalam pekerjaannya. Tahukah Anda bahwa Tuhan juga bisa memakai keahlian kita untuk menggenapi sebuah firman dalam kehidupan Anda? Karena itu jangan asal-asalan kalau Anda bekerja. Kalau kita belajar atau kalau kita melakukan tugas kita, jangan asal-asalan. Karena semua itu akan Tuhan pakai. Kita lebih suka membanggakan apa? Tuhan bisa pakai kelemahanku. Betul. Apalagi kelebihan kita, kalau kita serahkan kelemahan aja bisa. Saya kasih 4 poin. Rangkuman apa yang kita pelajari, bagaimana Tuhan memberi kita kemenangan. Poin ke-1. Kemenangan kita sudah disiapkan Tuhan jauh hari sebelumnya. Percayalah, hari ini Tuhan mempersiapkan sesuatu yang jauh hari nanti Anda tuai.
tuai kemudian hari. Jadi jangan mengeluh hari ini kok belum kemenangan terjadi. Kalau belum ada terobosan, kalau belum berhasil, jangan ngomel dulu. Mungkin sekarang Tuhan masih mempersiapkan sesuatu untuk tahun depanmu. Tapi kemenanganmu hari ini sudah dipersiapkan dari tahun-tahun yang lalu. Bahkan mungkin dari sejak sebelum kita dilahirkan, siapa tahu. 2, musuh nampak paling mengerikan sesaat sebelum ia dijatuhkan. Jadi kalau problema kita lagi ganas-ganasnya itu jangan tinggalkan Tuhan, jangan kecewa, jangan kepahitan. Justru harus pegang erat-erat janji Tuhan. Semakin dekat pada gunung itu semakin nampak besar dan tidak kelihatan. Malah, wah, tapi kita sudah mendekatinya. Saya percaya orang beriman cara pandangnya beda. 3, kerja keras menuntaskan apa yang dimulai oleh kasih karunia. Jangan beralasan, oh iya semua Tuhan. Iya, kalau bukan Tuhan sia-sia kita membangun rumah. Tapi jangan lupa, sekalipun Tuhan yang membangunnya, kita harus turut membangunnya pula. Kan jikalau bukan Tuhan, sia-sia orang yang membangun rumah. Berarti dengan Tuhan kan kita nggak sia-sia membangun rumah. Berarti kita harus bangun rumah. Kerja keras, jangan takut untuk banting tulang, jangan takut lembur, jangan takut study hard atau belajar sungguh-sungguh. Nomor 4, Tuhan memakai keahlian kita untuk menggenapi firman-Nya. Belajar dari Yael, istri daripada orang Keni itu. Bagaimana kemahirannya dipakai untuk menundukkan musuh wahid nomor 1 bangsa Israel waktu itu, panglima bala tentara lawan, yaitu Sisera. One shot, sekali tok, langsung masuk ke tanah. Tengkorak pun bukan lawan jari jemari mungilnya. Tahukah bahwa tangan yang mahir Tuhan akan memakainya untuk memuliakan namanya dan melebarkan kerajaannya. 4 poin ini tangkap baik-baik. Mari kita sama-sama menerima kemenangan dari Tuhan, dimulai dari iman percaya kita. Sekalipun lewat lembah air mata, mari kita percaya kemenangan Tuhan sudah jamin. Kemenangan di pihak kita. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.